Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ini kita bertemu lagi ya. Semua sehat? Semua baik semua ya. Oke, kita mau melanjutkan pembelajaran yang keempat dari tema 1, subtema 1 yang meliputi 3 mupel atau muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang ketiga SBDP. Baik, kita sebelum mulai, Ibu akan bacakan dulu pemetaan kompetensi dasar dari mupel atau muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ini kita akan belajar 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. 4.1 menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Sementara untuk pemetaan matematika 3.1 menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. 4.1 membaca dan menyajikan bilangan cacah dan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret. Untuk mupel SBDP ada 2 juga. 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Lagu peramah dan sopan ya, nanti kita anak-anak akan menyanyi dengan diiringi tepuk. 4.2 menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Kemarin kita masih belajar tentang kisah Udin dan Mutiara. Udin kemarin juara. Mutiara mendapatkan buku dari ayahnya. Sementara Udin ingin meminjam kakaknya buku. Udin menyebut kakaknya kutu buku karena suka membaca buku. Sementara Udin sekarang merasa senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Berikut adalah bentuk percakapan antara Udin dan Mutiara. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama ya dek. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu dek. Nah, ini tadi percakapan antara Mutiara dan Udin. Nanti PR kamu di rumah melanjutkan percakapan antara Mutiara dan Udin. Kita masuk pada mupel matematika. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Sementara Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Ini gambarnya. Buku Udin agak tipis karena dia hanya membaca 21 halaman, sementara Mutiara sudah banyak. Sudah membaca 121 halaman. Mari kita belajar apa itu nilai tempat bilangan. Yang dimaksud dengan nilai tempat suatu bilangan adalah angka-angka penyusun suatu bilangan itu sendiri. Misalnya, bilangan 1 sampai 9 itu disebut satuan. Bilangan 10 sampai dengan 99 disebut puluhan. Bilangan 100 sampai 999 disebut ratusan. Perhatikan gambar berikut.
Contoh angka 21. Itu ada beberapa kubus, peta kubus. Ada 20 ditambah 1. 20-an ditambah 1 satuan. 20 ditambah 1 sama dengan 21. 21 terdiri dari 20-an dan 1 satuan. 21 sama dengan 20-an ditambah 1 satuan. 21 sama dengan 20 ditambah 1. Perinciannya seperti ini. Angka 21. 1 itu lihat panah, angka 1 di tempat satuan. Terus angka 2 di tempat puluhan, sehingga disebut 21. Angka 121 terdiri dari 100 kubus ditambah 20 kubus ditambah 1 kubus sama dengan 121. Bilangan 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Jadi kesimpulannya 121 itu terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Ini contoh angka 121. Dibaca dari satuan dari belakang dulu. Angka 1. 1 angka 1 di tempat satuannya nilainya 1. Terus 2. Angka 2 di tempat puluhan nilainya 20. Terus 1 yang depan sendiri. Angka 1 di tempat ratusan nilainya 100. Nah, sekarang tugasmu di rumah. Ada 10 soal yang harus kamu kerjakan. Yaitu 5 soal pertama, tulislah lambang bilangannya. Ya. Kemudian PR yang kedua, tulislah nama bilangan di bawah ini. Itu tugas kamu di rumah. Yang kedua, tadi untuk muatan pelajaran matematika, sekarang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ini tugasmu di rumah adalah tulislah lanjutan percakapan antara Udin dan Mutiara. Tadi kan Udin pinjam buku kakaknya. Dia mengatakan, "Terima kasih, Kak. Aku boleh meminjam buku kakak." Nah, kakaknya ngomong apa, bicara apa, Udin kemudian apa dan bagaimana. Selanjutnya, kotak dialog itu diisi percakapan antara Mutiara dan Udin. Nah, kita masuk ke Mupel SBDP. Anak-anak nanti PR-nya adalah menyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan, tetapi dengan menggunakan tepuk tangannya itu pada tekanan yang kuat saja. Contohnya Ibu beri contoh ya. Di sini nanti anak-anak perhatikan dan lakukan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi mandai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Jadi yang di garis bawah itu dipakai tepuk, yang lainnya tidak. Nah, itu saja yang harus kamu kerjakan pada pembelajaran 4 pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar. Jangan anak-anak suka belajar game, ya boleh, tetapi lihat waktu, tetap belajar supaya anak-anak semakin bertambah ilmunya. Terima kasih. Selamat bertemu kembali. Dadah.